Ada gambar paru-paru di situ. Nanti kalian jelaskan nanti jika di bawah keterangannya itu kalian membuat kata-katanya, ya. Ini. Dibaca materinya, Jangan malas membaca. Dasimmu jauh dikit. Ini gambarnya seharusnya kan ini. Itu kotaknya disesuaikan saja, tulisannya kan bisa diperkecil. Penting jelas dibaca ya. Di sini berlompat, di sini ada gambar, yaitu proses pembentukan urin pada ginjal. Di sini kita lihat ada gambar yang nefron ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nefron, di mana sudah dijelaskan tadi dengan kita ada mana proses pembentukan urin itu ada tiga: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di sini sudah ada beberapa gambar ya kan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan di mana filtrasi, proses penyaringan atau proses penyaringan sel-sel darah. Nah, darah yang masih mengandung sel metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus. Di sini ya teman-teman, dia akan masuk ke sini untuk disaring air, glukosa, garam, dan urea dan akan lolos dari glomerulus dan ditampung di kapsula Bowman asli. Di kapsula Bowman ini akan ditampung urin, glomerulus itu akan ditampung di kapsul Bowman. Nah, hasil urin ini disebut hasil urin primer.
Kedua, proses pembentukan urin reabsorpsi. Urin kemudian masuk ke dalam proses reabsorpsi. Dia masuk ke dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diserap oleh tubuh. Air, gula, sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Nah, hasilnya disebut dengan hasil urin sekunder. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu augmentasi. Di mana kemudian urin sekunder masuk ke proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan oleh bersama urin. Dia masuk ke sini, yang terakhirnya itu masuk ke ductus collectivus yang disebut asid urin sesungguhnya. Itu adalah penjelasan proses pembentukan urin. Sudah? Terima kasih. Baik. Bagaimana kelompok lain? Kalau ada masukan, saran pada untuk temannya yang tampil, silakan. Kalau ada masukan, ada? Tidak ada. Masukan pengertian? Gimana? Masih ada tambah lagi? Udah jelas tadi ya. Kelompok 1 sudah membahas mengenai yang pertama itu sistem di ginjal. Di mana ginjal itu sendiri. Awalnya tentu kita harus tahu apa itu ekskresi. Sudah jelas tadi apa itu ekskresi? Sudah ya. Di mana ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, tentunya harus dikeluarkan. Apabila misalnya contohnya, kalau penyakit kita sering mendengar ada berbagai penyakit ginjal atau kelainan ginjal. Nanti kita lanjut akan mempelajari untuk materi selanjutnya mengenai kelainan ginjal. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua di sini fungsi ginjal itu sendiri. Ya, apa itu fungsi ginjal sebagai organ ekskresi pada manusia? Ya, ada beberapa tadi yang sudah dibacakan oleh temannya. Lalu yang pertanyaan, struktur kelompok yang sudah tampil itu sudah menjelaskan bagaimana struktur dari organ ginjal. Ya, yang pertama ada lapisan apa tadi? Struktur, gambar dari keterangan struktur ginjal yang tampil.
suaranya. Jangan ditutupi wajahnya. Nomor 2, jelaskan fungsi hati sebagai alat ekspresi. Fungsi hati sebagai alat ekspresi adalah menghasilkan cairan empedu sehingga terdapat di dalam tubuh, membentuk sel darah merah, membantu ginjal memproduksi urin dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bagian bertanda huruf B, I, R, S beserta fungsinya. Yang B, lobus kanan. Lobus kanan adalah bagian pada hati yang paling besar, ukuran 5 sampai 6 kali lebih besar dari lobus kiri. Fungsi lobus kanan adalah sebagai pusat proses utama hati. Lobus kiri, lobus kiri punya ukuran yang lebih tipis dari lobus kanan. Namun lobus kiri punya fungsi yang sama dengan lobus kanan, yaitu pusat pemrosesan utama. Lobus kiri dan lobus kanan dipisahkan oleh ligamen valgus. Kandung empedu. Cairan empedu yang memberi warna pada urin dan feses dihasilkan oleh hati. Berikut ini komposisi empedu. Yang pertama air, kedua asam empedu, ketiga garam empedu, keempat kolesterol, kelima zat warna empedu dan zat-zat lain. S. Ligamen sadis. Selain yang bisa meluruskan lobus kiri, ligamen ini berfungsi jadi penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Nomor 4, jelaskan proses ekspresi pada hati. Proses pada hati adalah dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubah menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Yang akan menjawab pertanyaan teman-teman dengan kita Baik, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab tentang proses ekspresi pada hati. Ya, di sini kita lihat ada hemi. Hemi itu adalah senyawa hemi pada hemoglobin yang telah dikurai oleh sel-sel histiosit dalam hati. Kalau yang di sini ada bilirubin. Bilirubin adalah zat warna yang asalnya dari hemoglobin yang telah mati dan pecah. Di sini ada protein adalah zat warna yang dioksidasi di dalam usus dan menjadi globulin. Kalau globulin adalah bagian dari hemoglobin selain heme. Di sini ada bidi adalah pigmen kehijauan yang dibentuk melalui oksidasi bilirubin. Di sini ada zat besi. Zat besi adalah suplemen mineral yang bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi anemia defisiensi besi. Kalau hemoglobin
adalah komponen utama sel darah merah terdiri dari enzim protein dengan suatu atau besi atau ferro. Atom besi atau ferro. Ya, inilah hasil jawaban dari nomor 5. Teman-teman, jika ada yang kurang jawaban silakan persilakan. Sudah? Baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaan atau dari beberapa pertanyaan di LKPD. Ya. Sudah jelas. Bagaimana kelompok yang lain? Kalau ada masukan, saran, tanggapan, silakan. Ini yang dipresentasikan itu mengenai sistem organ pada hati. Tadi pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama, ya. Di kelompok 1 atau kelompok ginjal telah dijawab sama pertanyaannya apa itu ekresi, ya. Itu yang perlu kalian pahami dulu. Lalu fungsi daripada hati sebagai organ ekresi, ya. Dimana fungsi salah satunya pada organ ekresi itu apa tadi? Menghasilkan cairan peptido, ya. Apalagi? Penawar racun di dalam tubuh. Nah, itu jelas pada hati itu berfungsi sebagai penawar racun. Lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya mengenai struktur daripada hati itu sendiri. Di situ ada lobus, katanya tadi ada lobus kanan, ya. Ada lobus kiri, ya. Di situ memiliki fungsi masing-masing juga. Yang pertanyaan selanjutnya apa lagi? Jelaskan proses ekspresi pada hati. Bagaimana dengan proses ekspresi pada hati? Apa yang terjadi di situ? Proses pada hati adalah dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan diolah menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Nah, tentunya di hati itu akan ada proses penyaringan yang terjadi lagi di ginjal. Ya. Lanjut, pertanyaannya apa? Ginjal darahkan. Sama dengan yang prosesnya tadi. Sudah jelas kan? Sudah, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok yang tampil? Sudah? Baik, sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mendiskusikan hasil dari hati sebagai organ ekresi. Baik, kita beri silakan kembali di tempat duduknya lagi. Yuk, lanjut. Kita lanjutkan lagi di kelompok selanjutnya, kelompok 3. Baru-baru ya. Udah cepat. Itu dibawa langsung di tempat itu.
alkohol. Pertukaran gas CO2 dan O2 antara alveoli dan gas terjadi dalam diskusi yang menyebabkan O2 dari alveoli ke dalam darah dan CO2 dari darah ke alveoli. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga termasuk organ ekskresi. Mengapa demikian? Paru-paru disebut juga sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Jelaskan proses ekskresi CO2 dan H2O pada paru-paru. Karbon dioksida dari uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan ke paru-paru melalui hidung. Baiklah, pertanyaan nomor 7 yang dijelaskan oleh Bismillah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ekskresi pada paru-paru. Kita akan lihat pada gambar yang pertama adalah ring. Ring adalah bagian atas tenggorokan yang berisi pita suara. Yang kedua paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat ekskresi. Alat ekskresi adalah karena paru-paru menghasilkan zat-zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Yang ketiga, trakea. Trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai penghubung udara yang pada saat kita bernapas bisa masuk sampai ke paru-paru. Nomor 4, ketiga, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar pada paru-paru. Yang keempat, bronkiolus, fungsinya untuk mengatur volume udara yang masuk ke paru-paru. Yang kelima, alveolus. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Adapun keterangan pada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida CO2 sebagai limbah metabolisme. Prosesnya yaitu yang pertama, saat kita menarik nafas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga sampai ke paru-paru. Yang kedua, di paru-paru, tepatnya alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, oksigen keluar alveolus dan dibawa peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Yang keempat, karbon dioksida dibawa peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Baiklah teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Baik, sudah selesai? Ya, inilah hasil dari diskusi yang dilakukan oleh teman kalian, di mana di situ adalah sistem organ ekskresi apa? Paru-paru, ya. Di situ tadi sudah dijelaskan satu persatu, ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk apresiasi. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Kita lihat lagi tampilan dari kelompok terakhir, yaitu Bu. Oke, silakan maju kelompok kulit.
diskusi kami dalam negara tinggi dan negara rendah. Satu, jelaskan apa itu ekspresi. Ekspresi adalah proses pengeluaran batas metabolisme yang tidak bisa dilakukan. Dua, jelaskan fungsi kulit sebagai alat ekspresi. Fungsi kulit sebagai alat ekspresi yaitu: satu, untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, dan mineral. Dua, untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan dan pemindahan. Tiga, untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Tiga, sebutkan nama beserta fungsi struktur utama kulit. Satu, rambut. Fungsinya sebagai alat sensorik, melindungi tubuh, melindungi kepala dari sinar. Dua, pori-pori. Fungsinya tempat tumbuhnya rambut, tempat keluarnya keringat, sekaligus jalur sebum atau minyak di kulit. Tiga, kelenjar keringat. Fungsinya untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Empat, kelenjar minyak. Fungsinya untuk melembabkan kulit. Lima, epidermis pori-pori. Fungsinya pelindung antara tubuh dan hal-hal di sekitarnya. Empat, banyaknya keringat yang dikeluarkan seorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebutkan. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi keluarnya keringat, yaitu: satu, suhu lingkungan. Dua, jenis aktivitas seseorang. Tiga, gejolak emosi. Empat, hipotalamus. Jelaskan hubungan kerja hipotalamus. Jangan ditulis suara banyak. Keringat. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim trafficking yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya menyebabkan perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. 6. Bagaimana proses pengeluaran keringat pada manusia? Pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat dilakukan hingga suhu tubuh stabil. Hipotalamus akan terus mendeteksi panas tubuh dan mengontrol aktivitas kelenjar keringat. Pada suhu tubuh mencapai kestabilan, hipotalamus akan mengekspresikan enzim dan hormon agar kelenjar keringat.
dari Korea mengirim keringat untuk keluar. Baik, teman-teman, hanya ini hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Baik, terima kasih. Kita kasih apresiasi terhadap silakan duduk dan kembali ke tempat duduk. Sudah ya, tadi kita sudah menyaksikan hasil dari diskusi setiap kelompoknya, di mana itu ada 4 organ yang dipresentasikan tadi, ya. Nah, itulah
mengerti apa yang kalian pahami ya? Dijawab saja. Bagaimana perasaan kalian selama kita belajar? Senang kah? Sedih kah? Biasa aja kah? Ya? Nah, silakan diisi. Kalau sudah selesai, dikumpul. Sudah? Diisi ya, diisi. Jawab singkat saja. Buat nama. Sudah? Silakan dikumpul. Sudah? Dibuat saja apa yang kalian katakan. Ya? Ya? Jangan berpikir panjang. Sudah?
pindahannya